Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang perancangan yang telah kami buat, yaitu Sistem Informasi Rumah Donasi. Kelompok kami terdiri dari Andri Yanwar, Ivan Fadilah, Muhammad Tantri, Siti Mirna Saumi, dan Wahyuni Kartika. Latar belakang dari rumah donasi ialah seiring perkembangannya zaman, jika sebelumnya penggalangan dana dapat dilakukan secara offline, namun karena kehadiran internet kini donasi dapat dilakukan secara online. Oleh karena perkembangan teknologi pun, secara online manusia tidak hanya dapat mengaksesnya melalui web saja, namun kini layanan-layanan tersebut juga dapat diakses melalui aplikasi. Tujuan dan manfaat rancangan sistem informasi rumah donasi yang telah kami buat ialah tujuannya dibuatnya aplikasi rumah donasi ini adalah untuk membantu masyarakat berdonasi secara aman dan jelas. Nah, untuk manfaatnya dibuatnya aplikasi ini adalah untuk memudahkan donasi kepada pihak yang membutuhkan dan mencegah terjadinya penipuan donasi. Di sini ada deskripsi produk atau service yang terdapat di rumah donasi, yaitu ada data donasi, data donatur, dan juga data pembayaran. Keuntungan yang diharapkan dari sisi user dan juga sisi admin dari rumah donasi, yaitu dari sisi admin rumah donasi yaitu lebih praktis, lebih aman, transparan, lebih nyaman, bisa dilakukan kapan saja, menjangkau lebih banyak donatur. Dari sisi user atau pengguna ialah mempermudah untuk berdonasi, selalu update berita tentang donasi, bisa melihat data transaksi. Perencanaan aktivitas secara global. Nah, di sini ada rencana aktivitas secara global dari rumah donasi, yaitu dari tenaga ahli kita ada project manager, kita membutuhkan 1 orang dan anggarannya itu 10 juta dan totalnya menjadi 10 juta. Ada tim leader 1 orang, anggarannya 8 juta, totalnya 8 juta. Ada sistem analisis yaitu 1 orang, anggarannya 7 juta dan totalnya 7 juta. Di sini ada database administrator, kita butuh 2 orang. Anggaran dananya 4 juta dan totalnya menjadi 8 juta. Lalu ada network engineer, kita membutuhkan 2 orang. Nah, per orangnya itu 5 juta, jadi totalnya 10 juta. Back end developer, kita membutuhkan 3 orang, anggaran per orangnya itu 6 juta, jadi totalnya dikali 3 menjadi 18 juta. Lalu ada front end developer, per orangnya itu 5.500.000, kita membutuhkannya 2 orang, lalu dikalikan 2 menjadi 11 juta. Lalu ada UI unit designer, ini kita membutuhkan 1 orang, anggarannya 4 juta, totalnya 4 juta. Lalu ada tenaga pendukungnya yaitu sebagai technical support, kita membutuhkan 1 orang, anggaran dananya itu sebesar 4 juta dan totalnya menjadi 4 juta. Nah, lalu ada dokumentator, kita butuh dokumentator, kita membutuhkan 1 orang dan harga anggarannya itu 3 juta, jadi totalnya 3 juta. Ini biaya langsung non personil. Lalu ada biaya belanja barang, kita membutuhkan aplikasi rumah donasi paket 1, satuannya paket, jumlahnya 1, harganya itu 100 juta, jadi 110 juta ya. Biaya pelaporan ada USB per 1 buah S1, kita butuhnya 10, jadi dikali 10, anggarannya 50.000 dikali 10 jadi 500.000. Lalu ada pencetakan laporan, itu per lembar, di 10 lembar, 1 lembar 50.000 dikali 10 jadi 50.000. Lalu ada support and maintenance, yaitu support dan maintenance, kita butuh jumlahnya 3, di satuannya 10 juta, jadi kali 3 itu totalnya 30 juta. Jadi dari total personil dan non personil itu 224 juta. Ditambah pajaknya 10%, 22.400.000, jadi totalnya 246.400.000 maksud saya ya, 246.400.000 rupiah, seperti itu dari total keseluruhannya. Lalu ada analisis sistem berjalan. Nah, di sini ada analisisnya yang telah kita buat dari rumah donasi, yaitu
akan muncul halaman awal rumah donasi. Pada menu home atau awal rumah donasi akan banyak macam-macam kategori dari korban bencana alam, infak untuk yatim, hingga anak-anak yang putus sekolah, tempat donatur ingin berdonasi yang telah disediakan oleh admin. Setelah donatur memilih kategori yang diinginkan, lalu klik pada menu tersebut. Lalu akan ada tampilan detail dari kategori tersebut, terdapat target yang dibutuhkan oleh kategori tersebut, dan ada deskripsi yang bisa dilihat atau dibaca oleh donatur agar semakin yakin untuk berdonasi. Lalu setelah itu donatur bisa langsung klik menu donasi sekarang. Nah, lalu nanti admin akan memberikan formulir atau data diri sebelum donatur berdonasi. Nah, setelah donatur mengisi formulir data tersebut, lanjut klik menu lanjut pembayaran. Setelah melanjutkan menu pembayaran, admin akan memberikan tata cara pembayaran pada donatur. Lalu donatur bisa langsung berdonasi melalui transfer rekening bank yang telah disediakan oleh admin. Jadi setelah donatur melanjutkan pembayaran, di situ terdapat tata cara melakukan pembayaran melalui transfer rekening bank. Nah, setelah donatur itu mentransfer donasinya melalui rekening bank, diminta untuk konfirmasi. Setelah itu langsung konfirmasi kepada admin ketika sudah transfer ya, melalui WhatsApp admin. Lalu nanti admin akan mengubah kode pembayaran yang tertera pada website dari statusnya belum menjadi bayar. Jadi nanti ketika donatur melihat kembali statusnya yang tadinya belum dibayar, karena yang belum dibayar, lalu diupdate menjadi sudah terbayar atau dibayar. Lalu ada analisis kebutuhan sistem rumah donasi. Dalam hal ini, kami mengidentifikasi kekurangan dari sistem berjalan yang digunakan saat ini dan menciptakan langkah-langkah perbaikan pada sistem. Terbagi pada dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional dalam pelatihan karyawan melakukan input data serta mengatur database. Lalu kebutuhan non-fungsional yaitu perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk menciptakan komputerisasi seperti itu. Lalu di sini ada desain sistem dari rumah donasi nih. Tahap desain merupakan implementasi dari analisis kebutuhan user dan sistem. Pada tahap ini desain terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu desain basis data. Nah, di sini ada entity relationship diagram atau ERD. Di sini ada table admin, ada donasi, back, dan juga transaksi. Nah, di table admin ini ada elemennya, ada ID admin, username, password, dan juga hak akses. Nah, dia bisa memiliki aplikasi dari donasi ini ya. Dia yang donasi ini memiliki admin. Nah ya, di sini admin donasi ini ada elemen datanya ID donasi, nama donasi, kategori, target, perolehan, masa donasi, deskripsi, tanggal donasi, masa aktif, dan image. Nah, nanti donasi ini melakukan donatur melakukan donasi. Nah, donatur di sini ada elemennya, ada nama donatur, nomor telepon donatur, pesan donatur. Nanti donatur ini bisa melakukan donasi dan juga donatur bisa melakukan feedback. Nah, andai kata nanti donatur ingin memberikan saran pada rumah donasi, di sini ada feedback, ada menu feedback atau data feedback. Nah, di ID feedback ini ada elemennya, itu ada pesan, nama feedback, tanggal feedback, nomor telepon feedback, dan juga ada ID feedback. Nah, di donasi, tabel donasi ini bisa memiliki transaksi. Nah, transaksi ini di sini ada elemennya bayar, transaksi, kode transaksi, jumlah donasi, nama donatur, ID transaksi, dan ID donasi. Jadi donatur bisa melihat atau bisa melakukan donasi. Nah, nanti ketika sudah melakukan donasi, donatur akan melakukan transaksi. Nah, ketika sudah melakukan transaksi, nanti donatur konfirmasi melalui WhatsApp admin ya. Ataupun donatur ingin melakukan atau memberi feedback pada rumah donasi, bisa di sini. Seperti itu desainnya. Lalu ada spesifikasi file. Spesifikasi file merupakan penjelasan mengenai bentuk-bentuk file database yang digunakan untuk pengolahan
pengolahan proses sistem. Adapun spesifikasi file yang digunakan dalam perencanaan sistem informasi pengolahan data rumah donasi sebagai berikut. Ada tabel admin, nama database DB donasi, lalu ada DB table admin, ada akses file random, medianya hard disk, panjang recordnya 71. Di sini ada, bisa dilihat halaman datanya, ada ID admin, username, password, hak akses, akronimnya ada ID admin, username, password, hak akses juga. Tipenya untuk ID admin itu integer, tipe username itu text, tipe password itu text, tipe hak akses juga text. Panjang record ID admin 11, panjang record username 20, panjang record password itu 10, panjang record hak akses itu 10. Lalu di sini ada primary key-nya itu ada di ID admin atau sebagai kunci utama dari sebuah table admin. Lalu ada table donasi, nama database ini ada elemen datanya, ada ID donasi, nama donasi, kategori donasi, target donasi, perolehan donasi, masa donasi, definisi donasi, tanggal donasi, masa aktif, dan image. Nah, di sini tipe-tipe data yang digunakan yaitu ID donasi itu integer, nama donasi teks, kategori donasi teks, target donasi teks, perolehan donasi teks, masa donasi teks, definisi donasi teks, tanggal donasi tipe integernya adalah date atau tanggal ya. Lalu di sini ada masa aktif itu integer, ada image itu ada varchar tipenya. Lalu panjang recordnya bisa dilihat ada 11 untuk ID donasi. Dan di sini ada primary key. Primary key atau kunci utamanya pada table donasi ini adalah ID donasi. Lalu ada table donatur. Di sini ada elemen datanya nama donatur. Nama donatur ini tipenya integer, panjang recordnya 11 dan dia sebagai primary key atau kunci utamanya ya. Nomor telepon donatur, tipe integernya teks, panjang recordnya 15. Pesan donatur, tipe integernya teks, panjang recordnya 30. Lalu ada table transaksi. Di sini ada elemen data. Ada ID transaksi, ID donasi, nama donatur, jumlah donasi, kode transaksi, tanggal transaksi, ada dan juga ada bayar. Tipenya ada integer untuk ID transaksi, ID donasi juga integer, nama donatur teks, jumlah teks, kode teks, tanggal transaksi date, bayar itu 10 yen. Nah, panjang recordnya 11, 11, 20, 12, 10, dan 1. Nah, primary key-nya atau kunci utamanya tetap masih ada di ID transaksi. Lalu yang terakhir, yang selanjutnya itu table feedback. Elemen datanya ada ID feedback, nama feedback, nomor telepon feedback, pesan feedback, ada tanggal feedback. Nah, tipe yang digunakan untuk ID feedback yaitu integer, lalu ada teks pada nama feedback, teks untuk nomor telepon, teks untuk pesan feedback, dan date untuk tanggal. Nah, di sini primary key-nya yaitu ID feedback. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada struktur navigation. Struktur navigation ini ketika kita indeks, lalu ada ke home. Di sini home ini adalah sebuah berandanya, tampilan awal dari sebuah rumah donasi. Nah, lalu ada menu feedback juga. Nah, di sini donatur bisa melihat kategori-kategori yang ada di rumah donasi seperti bencana alam, rumah ibadah, pendidikan, lalu ada difabel, lalu ada sosial, lalu ada lingkungan, panti asuhan, dan juga produk inovasi. Nah, nanti donatur bisa memilih nih donasi mana yang ingin donatur memberikan sumbangannya. Nah, nanti ketika donatur sudah memilih donasi kategorinya, lalu donatur bisa mengklik dari kategori tersebut lalu bisa memberikan data donasi atau data donatur yang ingin melakukan donasi. Dia mengisi formulir, mengisi datanya di data donasi ini. Nanti setelah melakukan data donasi ada transaksi. Nah, transaksi di sini donatur diminta untuk melakukan pembayarannya transfer melalui rekening bank yang telah disediakan oleh rumah donasi. Lalu setelah mendapatkan kode pembayaran, lalu donatur mentransfer ke bank yang telah disediakan donasi. Setelah itu donatur diminta untuk konfirmasi ke admin rumah donasi untuk konfirmasi bahwasanya ketika melihat kembali data transaksinya donatur sudah statusnya
dibayar atau sudah melakukan donasi seperti itu. Lalu ada pengajuan black box testing. Di sini ada login admin. Nah, login admin ini ada kelas uji. Kelas ujinya masukkan username dan password benar. Statement ujinya masukkan username dan password yang benar. Lalu hasil yang diharapkan itu masuk ke tampilan halaman admin dan login berhasil. Ini sesuai. Lalu ada login pada admin yang salah. Masukkan username dan password yang salah. Hasil yang diharapkan tidak masuk ke tampilan halaman admin. Login gagal. Itu sesuai. Lalu login pada admin yang salah. Masukkan username dan password yang kosong. Kita masukkan username password yang kosong, tidak masuk ke tampilan halaman admin dan login gagal. Itu sesuai. Lalu ada login pada admin yang salah. Ada username yang kosong, kita kebalikannya passwordnya yang kosong. Tidak masuk ke tampilan halaman admin, login gagal. Itu sesuai. Nah, di sini ada beberapa lampiran. Di sini ada beberapa lampiran yang ada di rumah donasi. Di sini ada tampilan awalnya. Di sini ada kategorinya. Ini ada kategori. Lalu di sini ada detail ketika donatur ingin melihat seperti apa kategori tersebut. Ada tanggal, target, berakhir, sisa hari. Di sini ada deskripsinya. Ada deskripsi. Ada deskripsi bisa dibaca dulu biar donatur lebih yakin. Setelah dibaca, setelah yakin donatur bisa klik donasi sekarang. Nah, nanti donatur diminta untuk melakukan, silakan memasukkan data Anda, mengisi formulir data diri. Nah, setelah mengisi formulir data diri, donatur akan mendapatkan nomor virtual account di sini. Donatur akan mendapatkan virtual account. Nah, ada rekening yang terdaftar itu ada BSM Muamalat Mandiri, ya. Kode transaksi, nanti mendapatkan kode transaksi. Donatur diminta untuk langsung melakukan transfer melalui bank tersebut. Ini adalah lampiran donatur ketika ingin memberikan feedback atau saran bagi rumah donasi. Dan ini adalah login admin. Lampiran dari login admin. Nah, ini login admin, ini ada dashboardnya, ini ada donasi, ini ada table data donasi ya untuk user. Nanti sini ada table data input data donasi. Nah, lalu di sini ada data transaksi. Ini ada lampiran-lampiran dari user ketika login ke rumah donasi. Mohon maaf, maksudnya tampilan dari admin ketika login. Nah, seperti ini ada bisa melihat data feedback, data donasi yang memberikan feedback. Ini ada laporan harian dari rumah donasi. Laporan harian, laporan bulanan. Nah, lalu ada kesimpulan dari rumah donasi. Dari pembahasan di atas menganalisis sistem informasi pada rumah donasi, dilihat bahwa penggunaan teknologi sistem informasi saat ini sangatlah mempermudah dalam melakukan suatu kegiatan kemanusiaan yang ingin berdonasi secara online, dan serta bagi seluruh siapapun pengguna atau user dalam melakukan sistem transaksi berdonasi tanpa harus datang langsung ke tempat tersebut. Secara keseluruhan dapat disimpulkan rumah donasi sudah cukup menyadari pentingnya peran dari penggunaan sistem teknologi informasi dalam upaya mendukung menjalankan kegiatan kemanusiaan. Namun sayangnya kesadaran tersebut tidaklah didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi. Lalu ada saran dari pembahasan dan penjelasan di atas. Maka penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai alternatif pemikiran yang dapat dijadikan masukan yang nantinya akan sangat berguna bagi perusahaan dan untuk mendukung kelancaran sistem. Antara lain, untuk dapat mengoptimalkan sistem, pertama, untuk dapat mengoptimalkan sistem komputerisasi ini diperlukan dukungan dari semua pihak, terutama sumber daya manusia yang terlibat langsung, sehingga kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan melalui pelatihan ataupun kursus. Lalu yang kedua ada melakukan upgrade sistem dari periode tertentu agar sistem lebih baik dan cepat. Yang ketiga ada memelihara
perangkat lunak maupun perangkat keras agar sistem tidak mengalami kendala. Nah, terima kasih dan cukup sekian video presentasi dari kelompok 8 tentang perancangan sistem informasi rumah donasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.